Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuddin Muhammad, peserta Latsar CPNS 2021 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat kita artikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita masuk ke beberapa titik penting sejarah bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan wawasan kebangsaan, mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk mencapai atau meraih kemerdekaan, tentu ada beberapa tonggak sejarah, ada beberapa titik penting dalam sejarah yang dilalui. Pertama yaitu dimulai pada tanggal 20 Mei 1908 ya. Di mana pada tanggal tersebut puluhan anak muda berkumpul di Aula Skopia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo ya. Nah, organisasi ini merupakan organisasi pertama ya yang didirikan di negara kita ya, yang semangatnya sudah mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, bukan lagi bercorak ke daerahan. Nah, selanjutnya titik penting selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 25 Oktober 1908 ya. Nah, ini dilaksanakan di Belanda ya, di Leiden, Belanda, di mana Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Nah, Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Nah, lanjut kita ke tonggak sejarah berikutnya ya, titik penting dalam sejarah berikutnya yaitu pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda. Nah, yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Nah, dalam Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi dari berbagai daerah di Indonesia ya. Ada organisasi pemuda Jong Japa, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamic Bon, Studeren dan Minah Hasairs. Kemudian ada Jong Batak Bon dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar tersebut. Nah, selanjutnya titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia itu terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ini sudah kita pasti sudah tahu bersama, pada tanggal tersebut diadakan Kongres Pemuda kedua ya, yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak sejarah persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ya, titik penting selanjutnya itu terjadi pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, kita tahu ya, dalam perjuangan mencapai kemerdekaan ya, sesudah kita dijajah Belanda, kemudian kita dijajah Jepang. Nah, dan di akhir-akhir pada tahun 1945 ya, Jepang mengalami berbagai kekalahan dalam peperangan melawan pihak sekutu. Nah,
Makanya pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis ya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan singkatan BPUPKI. Badan ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, hal-hal penting yang menyangkut yang menjadi dasar berdirinya negara, termasuk di sana dirumuskan dasar negara dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya titik penting selanjutnya, setelah badan tersebut menyelesaikan tugasnya, maka dipandang penting untuk membentuk suatu panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, panitia tersebut dinamakan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu dia perjalanan menuju kemerdekaan ya. Setelah PPKI selesai mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, nah maka dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan secara de facto ya, Indonesia telah berdiri sebagai negara yang merdeka ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai konsensus dasar ya. Konsensus dasar dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 konsensus ya. Yang pertama itu adalah Pancasila ya. Pancasila yang sebagai dasar negara kita. Nah, selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai ke Pulau Rote. Nah, selanjutnya itu ada konsensus yang selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum yang utama dalam negara kita ya. Terus selanjutnya, konsensus selanjutnya itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan dasar pemersatu kita ya. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan ya, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Apa itu tujuannya? Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai identitas pemersatu bangsa kita ya. Nah, yang pertama itu ada bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, yaitu bendera merah putih, dan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Nah, terus selanjutnya pemersatu kita, identitas pemersatu bangsa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ya. Ada bendera, ada bahasa. Terus selanjutnya itu ada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu burung Garuda ya. Nah, yang selanjutnya ada lagu kebangsaan ya. Lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang diubah oleh Wage Supratman. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai manajemen pemerintahan negara ya.
ketika negara sudah terbentuk, negara sudah memperoleh kemerdekaan, tentu harus ada manajemen pemerintahan negara yang sehingga negara mampu untuk mencapai cita-cita atau tujuan nasional, ya, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, cita-cita atau tujuan nasional tersebut tentu, ya, kita capai dengan melalui tugas nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, untuk melaksanakan tugas nasional tersebut, ya, tentu harus hadir namanya fungsi negara, ya. Nah, harus hadir fungsi negara, ya, untuk melaksanakan tugas tersebut dalam mencapai tujuan nasional. Nah, maka dibentuk berbagai fungsi negara seperti fungsi konstitusi, yaitu yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, fungsi eksekutif dan legislatif. Nah, ini dilaksanakan oleh lembaga tinggi negara, yaitu presiden, ya. Presiden mempunyai fungsi eksekutif dan juga fungsi legislatif. Nah, selanjutnya fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi selanjutnya ada fungsi auditif, ya, atau fungsi untuk memeriksa atau mengawasi jalannya negara, ya. Nah, ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, selanjutnya itu di bidang hukum, ya, ataupun fungsi yudikatif. Nah, fungsi yudikatif ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, pada dasarnya fungsi-fungsi tersebut adalah untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai bela negara. Apa yang maksud dengan bela negara, ya? Nah, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Itu dia pengertian bela negara menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019. Nah, oke, Hari Bela Negara ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember tahun 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Nah, ada 4 nilai dasar bela negara sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019. Yang pertama yaitu cinta tanah air.
Yang kedua itu sadar berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya itu setia pada Pancasila dan ideologi negara. Nah, selanjutnya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Nah, untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut, utamanya sebagai seorang aparatur sipil negara, tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pengimplementasian nilai-nilai tersebut. Nah, yang pertama kita tentunya harus memahami nilai-nilai dasar dari seorang ASN tersebut. Baru selanjutnya kita juga harus memahami mengenai fungsi ASN ya. Nah, nilai-nilai dasar ASN tersebut antara lain adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Nah, ini yang pertama dan sangat utama ya. Seorang aparatur sipil negara harus memegang teguh ideologi Pancasila. Yang selanjutnya, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Jadi itu nilai dasar yang kedua. Nah, selanjutnya itu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang selanjutnya menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nah, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Nah, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik ya. Ini nilai dasar ASN dalam implementasi nilai-nilai dasar bela negara ya. Nah, yang selanjutnya yaitu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dan selanjutnya memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang selanjutnya mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, terus menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya mengutamakan pencapaian dan mendorong kinerja pegawai. Dan yang selanjutnya yaitu mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, itulah nilai-nilai dasar ASN yang harus ada dalam diri ASN agar bisa menjalankan fungsinya dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara. Nah, adapun fungsi ASN yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, ASN itu merupakan pelaksana kebijakan publik ya. Kebijakan publik berarti kebijakan yang menyangkut masyarakat umum, masyarakat luas ya. Nah, selanjutnya pelayan publik. Nah, yang kedua itu pelayan ya, pelayan masyarakat ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Nah, itu dia yang ketiga ya. Samping pelaksana publik, pelayan publik, ASN juga merupakan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, itulah dia mengenai implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Demikian saja pembahasan materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.